Penyajian informasi lingkungan adalah suatu telaah secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya. Penyajian informasi lingkungan ini digunakan untuk memutuskan apakah proyek tersebut perlu AMDAL atau tidak. Tujuan dari pembuatan penyajian informasi lingkungan inilah yang perlu menjadi pegangan bagi tim sejauh mana detail telaah yang perlu disajikan. Untuk memahami data dan informasi apa saja yang diperlukan agar dapat dianggap lengkap dan digunakan menjadi dua pendekatan, yaitu mengikuti pedoman penyusunan penyajian informasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang kedua yaitu berdasarkan kriteria-kriteria apa yang diperlukan untuk memutuskan ada dampak penting atau tidak. Terdapat dua hal dalam penyajian informasi. Yang pertama adalah dalam bentuk daftar isi laporan yang berisikan data dan informasi yang diharuskan. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk evaluasi atau pembahasan yang digunakan sebagai pertimbangan apakah harus dilakukan AMDAL atau tidak. Yang pertama, penyajian dalam bentuk daftar isi laporan. Ini berisi tentang hal-hal atau data-data atau informasi-informasi yang diperlukan guna dievaluasi selanjutnya. Dalam penyusunan PIL ini terdapat 3 bab. Yang pertama adalah rencana pembangunan, yang kedua adalah rona lingkungan awal, dan bab yang terakhir adalah evaluasi dampak lingkungan dan penanganannya. Secara garis besar isi laporan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada identitas pemrakarsa, yang kedua ada rencana kegiatan pembangunan, yang di dalamnya berisikan jenis rencana kegiatan, yaitu analisis dampak lingkungan pada produksi pupuk padat Kawung Sari. Kemudian yang kedua ada rencana lokasinya sendiri, yaitu tempat produksi pupuk padat Kawung Sari beserta lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada perakiraan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sekitar 6 minggu dengan jadwal rencana kegiatan. Untuk minggu pertama adalah observasi, untuk minggu kedua dan ketiga adalah analisis data, dan untuk minggu selanjutnya sampai minggu ke-6 adalah untuk penyusunan laporan. Yang pertama adalah tahap konstruksi. Cara pelaksanaan kegiatannya meliputi observasi lokasi, wawancara dengan pemilik usaha dan warga sekitar, analisis data yang diperoleh, dan juga pembuatan penyajian informasi lingkungan. Kemudian tempat produksi pupuk padat Kawung Sari berukuran 25x20 meter dengan peralatan dan bahan yang digunakan antara alat tulis dan juga alat rekam untuk mendokumentasikan data maupun gambar dari lokasi produksi pupuk padat di Kawung Sari Agro dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian tenaga kerja terdiri dari 4 orang mahasiswa Untidar. Yang kedua, tahap pasca produksi. Cara proses produksi ini ada beberapa tahap dengan alur kotoran kambing yang sudah dikeringkan digiling menggunakan penggiling. Hasilnya diletakkan di ruang pengomposan. Kemudian mikroorganisme lokal dimasukkan berupa mol nanas, mol air cucian beras, mol air kelapa, mol rumen dan kencing kelinci, serta ampas VOC ke dalam ember besar. Setelahnya diaduk hingga tercampur. Yang ketiga, larutan diambil menggunakan gayung, sebar secara merata di bagian atas timbunan kotoran kambing giling. Kemudian yang keempat, kotoran sapi disebar dan kapur pertanian sejumlah masing-masing 1 karung kecil ke atas timbunan kotoran kambing giling hingga merata. Yang kelima, lakukan pembalikan pupuk bekasi dalam waktu 1 minggu sekali. Yang keenam, setelah pupuk bekasi menunjukkan ciri tidak berbau dan berwarna hitam kecoklatan dengan minimal waktu dekomposisi 30 hari, maka pupuk bekasi siap untuk digunakan. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Anto dibantu oleh 8-10 orang, mulai dari persiapan bahan-bahan, produksi, hingga distribusi produknya.
kapasitas produksi, jumlah produksi pupuk di Kampung Sari Agro dalam 1 bulannya. Untuk pupuk Bekasi sebesar 10 hingga 20 ton, untuk mikroorganisme lokal sebesar 1000 liter, POC vegetatif 500 liter, POC generatif 300 liter, pestisida organik 100 liter, dan jamu ternak 200 liter. Selanjutnya harga jual pupuk di UD Kampung Sari Agro. Untuk pupuk Bekasi seharga Rp20.000 per karung ukuran sedang. Sedangkan untuk mol seharga Rp20.000 per liter. POC vegetatif sebesar Rp20.000 per liter, POC generatif Rp30.000 per liter, pestisida organik dan juga jamu ternak masing-masing Rp20.000 per liternya. Rona lingkungan awal. Rona lingkungan awal merupakan kondisi lingkungan pada saat ini di mana kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Dalam usaha pupuk padat di Kampung Sari Agro, kondisi rona lingkungan awal sebelumnya adanya usaha pupuk padat memiliki kondisi lingkungan jenis topografi dataran tinggi yang dikelilingi oleh sawah dan memiliki iklim yang sangat cocok untuk produktivitas tanaman, di mana rona lingkungan pada usaha pupuk padat ini strategis di dalam usaha pembuatan pupuk padat, di mana tempat usaha pupuk padat berada di pinggir pemukiman warga, sehingga dampak yang dihasilkan oleh pembuatan pupuk padat tidak begitu berdampak oleh penduduk lain. Kemudian di dalam usaha pembuatan pupuk padat ini, dalam tata guna lahan tidak berpengaruh terhadap tata guna lahan tersebut. Hal ini dampak yang dihasilkan dari usaha pembuatan pupuk padat hanya pada saat penjemuran kotoran hewan yang menghasilkan bau yang tidak sedap. Namun bau tersebut yang dihasilkan tidak menyebar ke rumah penduduk lainnya, hanya di sekitar tempat penjemuran dan hanya dalam paling lama 2 hari saja. Selama pembuatan pupuk padat ini tidak ada pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan dikarenakan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk padat ini tidak ada yang tersisa, sehingga semua bahan digunakan seluruhnya dan tidak ada tersisa limbah-limbah yang dihasilkan dari pembuatan pupuk padat tersebut. Dalam sebuah evaluasi dibahas sebuah penyajian dalam evaluasi hasil, yaitu terdapat dampak-dampak yang terjadi akibat pengelolaan atau produksi pupuk di Kampung Sari Agro. Untuk yang pertama yaitu ada dampak polusi. Dampak polusi yang diakibatkan dari adanya usaha pupuk padat Bekasi ini adalah polusi udara berupa bau, di mana bau ini berasal dari bahan produksi pupuk padat yang berupa kotoran kambing atau sapi. Bau ini terjadi karena kandungan air dan amonia pada kotoran masih tinggi. Dan untuk intensitas waktu dari bau amonia ini hanya sekitar 1-2 hari setelah kotoran sampai di tempat produksi. Selanjutnya untuk membahas dampak kesehatan. Untuk saat ini untuk dampak kesehatan belum terlihat, namun apabila ini terus dilakukan terus menerus, maka akan ada dampak kesehatan yang timbul seperti adanya penyakit diare. Selanjutnya ada dampak fisik. Ditinjau dari dampak pada perairan, usaha ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap air, karena memang lokasi produksinya tidak dekat dengan sumber mata air dan juga sungai yang memungkinkan aliran ke daerah-daerah lain, sehingga tidak mengganggu ketersediaan air bersih untuk warga sekitar dan yang lain. Untuk dampak kimia, dari usaha pembuatan pupuk padat Bekasi ini tidak berpengaruh secara nyata dalam hal negatif, karena memang senyawa kimia yang dihasilkan dari bahan-bahan organik ini dapat diolah dan dalam produksi berasal dari bahan sisa atau bahan organik yang dapat didaur ulang. Selanjutnya adanya dampak sosial budaya yang berpengaruh, yaitu lebih kepada dampak sosial di mana kegiatan produksi yang dilakukan secara bersama-sama dapat meningkatkan rasa sosial yang dekat dan saling membutuhkan atau bekerja sama. Untuk dampak ekonomi, adanya usaha pembuatan pupuk padat ini berpengaruh
berpengaruh positif dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi produksi.